Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirwana Boncel. Pada video kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana caranya seorang guru membuat perencanaan kinerja PMM-nya untuk periode Januari sampai dengan Desember 2025. Pertama-tama, silakan Bapak Ibu login ke PMM masing-masing dengan menggunakan akun belajar ID-nya. Kalau saya akan login menggunakan Chrome. Kemudian di pencarian, saya ketikkan PMM. Kemudian saya klik platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu Guru, ini adalah beranda PMM saya. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah untuk mencari fitur pengelolaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu, fitur pengelolaan kinerja. Selanjutnya Bapak Ibu perhatikan tulisan yang ada di sini. Nah, di sini untuk memulai perencanaan kinerja Januari sampai dengan Desember 2025, maka di sini harus tertulis Januari garis mendatar Desember 2025. Nah, karena di sini masih periode Juli sampai Desember 2024, maka kita perlu mengganti periodenya ya Bapak Ibu. Caranya silahkan arahkan kursor ke sebelah kanan, kemudian tanda ini silahkan Bapak Ibu klik. Nah, klik tulisan ganti periode. Lalu segitiga kecil ini kita klik lagi. Kita klik. Silakan Bapak Ibu Guru memilih periode Januari sampai Desember 2025. Jadi ini kita klik ya Bapak Ibu. Lalu kita klik tulisan pilih. Nah, Bapak Ibu Guru, sekarang periodenya sudah berganti Januari sampai dengan Desember 2025. Langkah selanjutnya, arahkan kursor ke tulisan guru, lalu tanda ini kita klik. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih sebagai pegawai. Nah, Bapak Ibu Guru di sini sudah terlihat tulisan mulai perencanaan kinerja. Nah, waktunya itu 1 sampai dengan 31 Januari. Ya, apa yang kita lakukan di sini ada tulisan Bapak Ibu, isi praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Jadi ini sebelum batas waktu, yang mana batas waktunya ini ya Bapak Ibu 1 sampai dengan 31 Januari. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik tulisan mulai. Bapak Ibu Guru, sekarang kita diperlihatkan tampilan seperti ini di mana kita diharuskan untuk cek data diri. Nah, data-data ini harus sesuai ya Bapak Ibu. Jika ada data yang tidak sesuai, apakah nama, NIP, status kepegawaian, pangkat, golongan ruang, jenjang jabatan, atau satuan pendidikan induk, ini kita bisa edit hanya 1 kali Bapak Ibu. Nah, apabila kita sudah edit tapi ternyata masih ada kesalahan, silakan Bapak Ibu menghubungi operator sekolahnya. Nah, karena data-data saya ini sudah benar, maka saya langsung saja ke tulisan data sudah sesuai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita diperlihatkan lagi untuk mengecek apakah data diri kita ini sudah benar. Nah, apabila sudah benar, kita langsung saja klik data sudah benar.
inilah tampilan beranda untuk perencanaan kinerja Januari sampai Desember 2025. Di sini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, pelaksanaan tugas pokok 5M. Lalu yang kedua, praktek kinerja. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. Yang keempat, perilaku kerja. Dan yang terakhir adalah rangkuman. Yang pertama adalah pelaksanaan tugas pokok 5M. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam tugas pokok 5M? Di sini sudah dijabarkannya Bapak Ibu, sebentar kita baca. Nah, ini dulu. Di sini ada tulisan, guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan. Tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Nah, Bapak Ibu guru perlu diketahui bahwa untuk pengelolaan kinerja periode Januari sampai dengan Desember 2025 terdapat perbedaan dengan pengelolaan kinerja periode tahun lalu, yaitu 2024. Nah, pada tahun 2024 kita mengunggah bukti dukung berupa sertifikat dan juga laporan. Nah, untuk Januari sampai dengan Desember 2025 kita tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Nah, sekarang kita langsung saja membaca tugas pokok yang pertama. Guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Dan yang kelima, guru melakukan tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu guru, di sini kita diperbolehkan memilih RHK, tetapi itu adalah opsional ya Bapak Ibu. Nah, karena kita boleh memilih, kita lihat dulu apa isinya Bapak Ibu. Nah, RHK yang diperlihatkan ini kalau saya perhatikan sama dengan RHK pada pengelolaan kinerja tahun 2024 yang lalu. Yaitu ada tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, tugas tambahan sebagai wali kelas, tugas tambahan sebagai guru piket, dan sebagainya. Nah, saya akan memilih ini saja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru boleh memilih satu, boleh menambah. Tetapi saran saya cukup satu saja yang kita pilih. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, sekarang kita melangkah ke praktek kinerja. Bapak Ibu guru, ini adalah halaman kedua, yaitu praktek kinerja, di mana di dalam praktek kinerja ini ada 3 dimensi dan 8 indikator yang bisa kita pilih salah satunya berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu guru. Nah, dimensi pertama Bapak Ibu yaitu manajemen kelas terdiri dari 2 indikator yaitu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Dimensi yang kedua, dukungan psikologis terdiri dari 3 indikator, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Dimensi yang ketiga adalah metode pembelajaran, terdiri dari 3 indikator yaitu aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum memilih indikator apa yang akan Bapak Ibu akan pilih, Bapak Ibu guru perlu mengetahui rubrik-rubrik observasi yang ada di dalam setiap indikator. Nah, saya sudah
membuatkan videonya yang lalu, silakan Bapak Ibu klik tulisan yang ada di atas atau silakan ke kolom deskripsi karena saya akan menyematkan linknya di kolom deskripsi. Nah, saya lihat dulu rapor pendidikan sekolah saya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah rapor pendidikan sekolah saya. Dari ketiga dimensi ini semuanya bernilai cukup. Berarti saya bebas memilih indikator mana yang akan saya fokuskan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, saya akan memilih penerapan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu guru, dari ke-8 indikator ini, Bapak Ibu guru hanya bisa memilih satu indikator saja. Nah, kalau sudah dipilih seperti ini, selanjutnya kita ke pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu guru, kita di sini hanya perlu memilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Nah, kita perlu berdiskusi bersama atasan dan pada tahap pelaksanaan kita melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan nantinya. Nah, sekarang kita memilih indikator kompetensi. Nah, di sini ada guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik, dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu boleh memilih yang mana yang menurut Bapak Ibu akan Bapak Ibu fokuskan untuk periode ini. Nah, saya akan memilih Nah, saya akan memilih ini ya Bapak Ibu, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ke perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu guru, ini adalah perilaku kerja sama seperti pengelolaan kinerja tahun 2024 yang lalu. Di sini ada 7 aspek. Ya, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada 7 aspek Bapak Ibu. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, Bapak Ibu, kita ke aspek pertama yaitu berorientasi pelayanan. Indikator perilaku kita memilih, misalnya saya memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Lalu bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya, saya memilih misalnya menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, mulai dari aspek kedua sampai aspek ketujuh, saya percepat saja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru, saya sudah mengisi indikator perilaku dan juga perwujudan perilaku untuk ketujuh aspek. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terisi semua Bapak Ibu, kita selanjutnya ke bagian rangkuman.
Nah, ini adalah bagian akhir Bapak Ibu sebelum kita ajukan perencanaan kinerja kita ke atasan. Apa yang terdapat di bagian rangkuman? Jadi Bapak Ibu guru, kita bisa cek ulang dan mengubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah, apa yang terdapat di bagian rangkuman? Isian-isian kita mulai dari pertama sampai keempat tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah pelaksanaan tugas pokok 5M. Nah, ini kemudian praktek kinerja, ini tadi yang kita pilih Bapak Ibu. Selanjutnya pengembangan kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang keempat perilaku kerja, 7 aspek yang sudah kita pilih indikator dan perwujudannya. Nah, kalau bagian rangkuman Bapak Ibu sudah tidak ada masalah, nah silahkan Bapak Ibu klik lanjut ajukan atau klik ubah. Nah, ini Bapak Ibu klik ubah kalau ada yang perlu diubah Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang perlu Bapak Ibu ubah, silahkan klik lanjut ajukan. Nah, Bapak Ibu di sini tertulis atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, jadi Bapak Ibu boleh klik simpan draft, boleh juga klik ajukan. Nah, saya akan langsung saja klik ajukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah pertama, diskusi dengan atasan. Yang kedua, persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Yang ketiga, lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Nah, kita klik kembali ke beranda. Nah, di sini di beranda Bapak Ibu sudah tertulis menunggu persetujuan atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa atasan. Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini, cek lagi nanti. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, berarti perencanaan kinerja kita untuk periode Januari sampai Desember 2025 sudah berhasil kita ajukan. Kita sisa menunggu persetujuan dari atasan kita. Demikianlah Bapak Ibu video saya tentang cara guru membuat perencanaan kinerja PMM-nya untuk periode Januari sampai Desember 2025. Jangan lupa Bapak Ibu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.